Next, Azure Mobile Service tadi, get the idea ya. Jadi back-end-nya single, front-end-nya any client. Oke, bagi Anda yang designer bukan developer ya, biasanya yang bisa bikin skenario flow application itu desainernya bukan developernya, karena dia bisa visualize UI-nya. Jadi biasanya kerjanya gini, desainernya bikin formnya, developernya minta belajarin Azure Mobile Service. Oke, habis itu kerjaan berikutnya adalah ngejahit antara form ke API dan bilang sama developernya, ini API-nya lo gak usah tulis sendiri karena udah disediain, bikin table aja di belakang. Kalau mau konsum RSS tinggal pasang code RSS-nya di bagian form behind the formnya. Oke, bagian code yang di behind the form. Tapi designer play very important role to make the application successful. Karena orang waktu pertama lihat aplikasi, yang pertama dia itu feelingnya terhadap color, visual. Oke, habis itu baru dia step kedua, dia lihat kontennya. Banyak aplikasi di Indonesia kontennya bagus, visualnya jelek sekali. Oke, kalau dia step back dikit, pasti aplikasinya lebih bagus. Dan itu udah terbukti. Kemarin Imagine Cup winner worldwide yang di Rusia menang anak student dari Trunojoyo University, small island di dekat Surabaya, Madura. Even nama universitasnya kalian nggak tahu kali. Trunojoyo University. Oke, kita incubate di Microsoft Indonesia 3 bulan. Saya spend waktu 3 bulan sama mereka. Itu bukan ngajarin mereka teknis. Saya ngajarin mereka how to behave confidently. Karena dia kadang-kadang presentasi gitu, postur tubuhnya aja nggak meyakinkan. Gimana? Jadi kalau dia presentasi itu anak yang satu lucu tuh, yang kecil itu kan, yang itu lucu, masih agak ceria gitu. Tapi yang main leadernya itu kalau presentasi itu awalnya kacau sekali. Terus dia bilang dia takut presentasi karena takut bahasa Inggrisnya salah. Jadi akhirnya apa? Kita suruh tulis bahasa Inggrisnya, terus dia harus ngapalin. Nah, gimana dengan pertanyaan? Dia nggak bisa ngapalin jawaban kan? Itu pun kita paksa. List semua pertanyaan yang possible dikeluarin, terus list jawabannya, hafalin jawabannya. Dan ada juga pertanyaan jadi my probability aja. Dan jadi waktu dia pertama presentasi itu juri-jurinya udah wow sekali karena desainnya bagus, ya, musiknya bagus, dapatlah aspek itunya. Jadi dia kayak bikin games yang Save the Hamster ya, coba nanti download Save the Hamster. Itu anak Trunojoyo, masa anak UI, UGM, ITB kalah, ya kan? Bukan kalah, mereka nggak fokus seperti fokusnya mereka. 3 bulan itu tiap hari ketemu saya. Oke, hari ini kamu harus belajar disiplin. Apa itu disiplin? List down task kamu hari ini, review sore hari, sudah selesai apa belum? Checklist. Ini teori waktu kita masih SD. Setiap hari bangun pagi, list down what you can do today. Okay? And make decision bahwa you will make that happen today, whatever the reason. Latih selama 40 hari, you will become better. Okay? Jangan pernah semua internship saya itu saya ngajarin gitu. Saya ada yang dari IPB nggak pernah internship ke saya, salah satu anak IPB Bogor, ya. Dia mau bikin apps, akhirnya dia bikin game juga. Pertama kali 30 hari pertama yang saya kasih bukunya CLR via C#, buku C# programming, 34 chapters. Oke, dan saya bilang sama dia, I ask you simple task, 1 chapter per day, selama 34 hari. Don't miss any single day. Even bapak kamu masuk rumah sakit, ya, ibu kamu masuk rumah sakit, don't miss any single day. Caranya print babnya, bawa, kalau ibu kamu masuk rumah sakit, temenin ke rumah sakit. Tapi ya baca-baca juga, ya. Lakuin itu, dia lakuin. Ya. Setelah itu baru dia nulis code. Hasilnya jauh lebih baik. Karena biasa apa? Kita itu programmer, baru baca 4 bab udah nulis aplikasi. Gitu ya? Baru bisa for loop dan lain-lain, belum tahu esensinya, masih di bab 20. Soal generic programming gitu-gitu masih di bab chapter 24.
and you start code, udah pasti jelek kan? Udah pasti jelek. Even yang sudah pasti 34 masih jelek kok. So, be disiplin itu juga harus ini. Itu juga another enemy buat Indonesian culture, karena kita nggak pernah diajarin disiplin. Oke, di culture lain beda. Ya, jadi itu enemy kedua setelah thinking tadi. Enemy kedua itu disiplin. Virtual machine ini good, banyak yang udah tahu nih harusnya kan. Jadi kalau saya mau bikin virtual machine, saya bisa bikin sewa VPS di hoster, ya. Apa bedanya hoster sama di Windows Azure Virtual Machine? Pertama, virtual machine di Windows Azure itu di-tested, di-certified sama yang punya OS, yang punya software. Jadi mereka certified virtual machine-nya, udah dites, setelah itu masuk ke galeri. Jadi Anda bisa pakai Ubuntu, Debian, Linux, running Engine X, web server Apache, gitu-gitu ya. By 3 step, dia bisa create virtual machine-nya, habis itu bisa di telnet atau di putih, pakai putih atau pakai RDP connection ke virtual machine. Dan ini semakin gampang karena nggak perlu belajar lagi nginstall Hyper-V, nginstall VMware gitu kan. Semua udah di provision di belakang sama Azure Fabric. Jadi udah ada otomasinya di belakang. So easy. Oke, saya nggak usah jelasin terlalu panjang. Get trial Azure, try create you punya Linux virtual machine dan try untuk install. Oke. Tapi again, ini kompleksiti yang kita nggak mau facing sebenarnya. Ya kan? Kalau Anda cuma WordPress developer yang bergerak di bidang web design, web development gitu, website cukup. Atau pakai yang di wordpress.com cukup. Ya kan? Karena apa? Esensinya sebenarnya desainnya, usability-nya. Oke? UX engineering-nya. Ngapain buang-buang waktu di urusan kayak begini kan? Setup live DVD, ya kan? Capek sendiri ntar. Setelah itu desainnya berantakan. Oke, tapi in case misalnya Anda harus running mega portal sendiri, di mana kamu harus punya proxy, cache proxy sendiri, ya, reverse proxy, load balance sendiri dan lain-lain yang advanced configuration, biasanya kita harus setup sendiri, ya. Tapi jarang yang seperti di Indonesia. Paling yang website yang mega site. Traffic manager. Setelah Anda punya website di Azure, punya virtual machine, ya. Kalau websitenya udah banyak atau virtual machine-nya udah banyak, kadang-kadang kita butuh implement traffic manager. Misalnya trafficnya datang, mau dibagi kemana nih? Nah, selama ini di industri ada 3 metode. Ada performance based, dilihat VM-nya, kalau CPU-nya udah sekian persen, kasih ke VM yang lain, ya. Nah, di Azure kita punya new traffic manager, bisa support untuk round robin algorithm, bisa support untuk performance based, ya. Sama satu lagi yang load based, atau nanti coba di drop down aja di situ. Dan itu easy banget di install. Next. Oke. Nah, ini yang terakhir, Windows Phone App Studio. Idenya simple. You are content developer. Oke. Kerjaan sehari-harinya misalnya generate content, atau Anda punya kenalan banyak orang yang ngeblogsnya bagus, yang bisa dikategoriin. Nah, Windows Phone App Studio itu online tools. Tugasnya apa? Tugasnya adalah membantu non-developer untuk bikin apps, tapi mereka punya konten. Oke, contoh ada yang hobi fotografi. Fotografinya misalnya tematik, misalnya dia senang ngefoto kayak ipar saya itu senang ngefoto belalang. Jadi fotonya itu belalang semua. Tapi lucu-lucu. Dia bisa dapat momen belalang yang lucu-lucu gitu, yang dan bahkan sampai dibeli sama orang loh fotonya itu. Jadi belalang hijau, belalang hitam itu banyak dia. Selalu nyari belalang. Nah itu waktu fotonya itu cuma di dalam disknya, nggak ada value-nya kan. Tapi kalau misalnya dia bikin satu website soal belalang, ya kan? Website apps itu cuma nampilin foto belalang yang menarik, terus dikasih deskripsi tentang belalangnya, link ke Wikipedia atau mana-mana. It's becoming app, ya. App-nya mungkin nanti yang pakai itu anak-anak yang di sekolahan waktu belajar biologi, ada belalang, ya kan? Ada ini, ada ini. Nah, behavior kayak begitu, ekosistem kayak gitu udah kebentuk sekarang. Tidak
tidak ada yang sangka anak-anak yang bikin animal sound yang di aplikasi yang anak saya senang sekali pakai, itu bakal dipakai 100,000 people. Itu cuma gambar kerbau, ada suara di belakang, itu pun saya rasa suaranya ambil di YouTube atau di mana, nggak dibikin sendiri. Jadi, nah ini yang bantu Anda, dan itu udah ada template-nya. Jadi intinya gini, RStudio ini, Anda punya konten, Anda punya RSS feed, ya, ads-nya di-generate sama tools ini. Nanti waktu dia generate gimana? Pertama kita harus punya ide, masuk ke website ini, pilih template-nya, persis kayak WordPress. Pilih template-nya, ada sport, ada lifestyle, ada music, ada pictures, gallery, ada apa. Habis itu bisa diganti-ganti background-nya. Oke, nanti setelah selesai wizard-nya, kita download source code-nya, tinggal di-compile, hasil kompilasinya upload ke Windows Store. Publishing. Oke, publishing ke store. Bisa di running dulu di simulatornya. Kalau di simulatornya jalan benar, oke, ready to publish, itu udah masuk ke Windows Store. Jadi nggak perlu coding. Kalau Azure Mobile Service tadi harus coding, at least di client application kan, di backend reuse ya, tapi di client application coding. Kalau ini enggak. Nah ini yang banyak sekali. Kalian bisa tawarin, misalnya ada website itu udah banyak kontennya, kita bikinin apps ya, itu tulis lagi. Benerin CSS-nya, rapiin desainnya gitu kan, terus dia publish lagi. Oke, sayangnya ini belum bisa untuk Windows 8 tablet, jadi masih phone. Oke, so get try di sini. Harusnya kalau ada waktu sebentar, misalnya bisa get more detail di sini kalau habis makan siang. Cuman nggak ada internet, jadi agak susah juga. Jadi saya serahin ke teman-teman di sini untuk bikin apps-nya. Ya. Mungkin gitu dari saya. Setelah ini kita bisa tanya jawab.